tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Kalau ada yang pernah ditato, dibersihkan. Ya, semampu yang bisa dilakukan. Berbeda, ini khas cerita orang membuat tato dan yang bertato beda. Membuat tato hukumnya adalah haram sudah. Minta dibuatin tato adalah haram. Setelah punya tato apakah wajib dihilangkan? Babnya Dia nggak bisa bangga, anak ini laki loh. Oh, tahu dari mana kok laki? Ini pakai tato. Oh, jadi yang nggak pakai tato nggak laki gitu. Tidak boleh menato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa kembali ya bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum memakai tato. Ini diperbolehkan ataukah tidak orang Islam ketika menggunakan tato atau memakai tato, dan juga bagaimana hukumnya orang yang menato ya. Apakah air wudhu kita itu masuk ketika ke kulit orang yang bertato? Mari kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum orang yang ditato dan juga yang menato, mana juga hukumnya orang yang bertato tetapi sudah tobat, apakah tatonya harus dihapus ataukah tidak. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari beliau. Ustaz, badan saya bertato. Apa hukumnya bagi yang bertato kalau sholatnya sah? Orang yang bertato mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertato tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dan ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh bentukan. Sudah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertato kan, sholat bapak tidak sah. Menangis saja. Udah melisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah. Tak usah kau risau masalah tato. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum orang yang menggunakan tato. Kemudian sholat, apakah sah sholatnya? Ya, sholatnya sah ya, wudhunya juga sah, dan mandi wajibnya juga sah. Itu penjelasan dari beliau. Ketika sudah bertato kemudian bertobat maka tidak perlu menghapus. Baik, selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Ya, dalam Islam tato yang sifatnya permanen itu dilarang. Ya? Dalam Islam dan dilarang. itu salah satu bentuknya was-was setan. Ajakan setan itu salah satunya merubah bentuk tubuh pada sesuatu yang bukan fitrah. Ya, tato fitrah bukan. Kalau fitrah semua akan ditato. Ya, tapi karena itu bagian-bagian, ya ada orang mengatakan seni, tapi seni ada tempatnya, bukan di tempat yang tidak seharusnya. Oke? Dari mana taunya? Di An-Nisa surah keempat. Ya, kalau kita baca dari ayat 116 tentang syirik, 118, 119. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Nah, jadi setan itu senang memprovokasi supaya kita itu merubah-rubah bentuk tubuh. Operasi plastik. Oke? Ada pernah dengar yang operasi plastik? Makanya kan sekarang plastik berkurang kan di itu. Di di berbagai tempat belanja itu ya. Nah, operasi plastik tuh nggak boleh.
Nggak boleh, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tertentu sifatnya darurat. Ya, misalnya ada musibah, kebakaran dan sebagainya, mengembalikan bentuk yang kiranya wajar itu boleh. Tapi hidung dari misalnya pas pengen mancung, dimancungin operasi plastik tambah selang dikit misalnya kan, itu haram hukumnya. Haram karena merubah bentuk. Ya, kenapa? Merubah bentuk, merubah fitrah. Sebab Allah mencipta kita ini sudah sesuai dengan maslahatnya. Kalau bentuknya nggak begitu bisa celaka. Karena merubah maslahat, ada sesuatu yang salah di dalamnya. Ya, itu sudah bentuk itu sudah sesuai dengan fungsi hidup. Nah, yang kedua, ada seperti hiasan-hiasan tadi yang tidak sewajarnya. Ya, misalnya kayak tato gitu ya, tadi dipasangkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, kemudian sifatnya permanen. Yang kedua, biasanya niat orang bertato itu pun niatnya itu ada bab yang bertentangan dengan tauhid. Apa itu? Bab keyakinan. Orang ditato motivasinya apa coba? Nah, enggak, jarang gaya itu. Yang pertama, ingin lebih terlihat kuat, ingin lebih pede melakukan sesuatu, gitu kan? Ya, umumnya gitu kan? Gitu. Nah, ketika seseorang menyandarkan keyakinannya dengan gambar itu dia lebih kuat, nah itu menyalahi sifat tauhid. Jelas ya? Ketiga, pengkultusan misalnya. Ya, saya mau tato Ronaldo di kanan, Messi di kiri supaya main bolanya lebih bagus lagi, gitu kan? Nah, atau saya pasang tatonya Ustadz Adi sekalian gambarnya di belakang supaya ada inspirasi. Nah, itu pengkultusan. Itu juga dilarang. Ya, bisa masuk kepada bab yang lebih gawat lagi. Yang keempat, kalau dia ditato di tempat-tempat yang sekiranya menghambat pori-pori air masuk ketika bersuci, jadi masalah juga. Misal di tangan dipakai untuk wudhu, air tidak masuk, ya kan? Kemudian bagaimana kalau bukan di tangan, bukan di tempat-tempat wudhu, tapi kan kalau junub harus mandi besar, ya kan? Airnya nggak masuk, terhalang itu. Sampai ke situ babnya. Nah, maka untuk hal-hal demikian hendaknya dihindari. Kalau ada yang pernah ditato, dibersihkan. Ya, semampu yang bisa dilakukan. Ya, semampu. Kalau sudah berikhtiar untuk membersihkan, walaupun misalnya tidak total sepenuhnya, maka ada sifat pemaaf, Allah memaafkan itu, kemudian disebutlah itu dalam kondisi yang sifatnya termaafkan, ma'fu anhu sisanya. Dan tidak harus dilukai. Ya. Kalau gitu sobek aja sama kulitnya, jangan. Itu justru berdosa. Ya. Jadi berusaha untuk dibersihkan terlebih dahulu, sebaik yang bisa kita lakukan atau sebaik yang bisa dikerjakan. Setelah itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan kesolehan. Justru tanda pertama kita ingin dibuat baik oleh Allah itu menyadari ada yang salah, ingin memperbaiki. Itu aja udah hidayah yang sangat besar. Jelas saya kira ya? Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya, bahwasanya tato itu memang dilarang dalam Islam ya, termasuk dari merubah bentuk tubuh ya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tadi menjelaskan dilarang dalam Islam. Adapun ya orang-orang yang sudah bertato kemudian bertobat ya berusaha semampunya untuk menghilangkan tato tersebut ya. Kalau sudah berusaha ataupun tetap masih ada tidak hilang tatonya, maka itu dimaafkan ya, atau dimaafu. Jadi sesuai yang Ustadz Adi Hidayat jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum orang yang menggunakan tato. Perbedaan antara hukum membuat tato adalah haram dan meminta dibuatkan tato adalah juga haram. Adapun hukum menghilangkan tatonya tidak wajib kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Orang yang bertato bisa menjadi ahli surga, tobat. Selesai. Jadi jangan sampai nanti dibawa-bawa pengharaman pembuatan tato lalu menghinakan yang punya tato. Oh enggak ada. Supaya ada pemahaman yang benar. Jadi larangan buat tato ini bukan menghindarkan yang bertato. Orang yang bertato kita menemukan bertato soleh dia. Itu kan masa lalu dia pakai tato segala macam. Tapi setelah itu tobat sadar soleh benar kita menemukan. Itu pergaulan saja. Berbeda. Ini khas cerita orang membuat tato dan yang bertato beda. Membuat tato hukumnya adalah haram sudah. Minta dibuatin tato adalah haram. Setelah punya tato apakah wajib dihilangkan? Babnya beda. Ini sudah kita jelaskan sering sekali masalah ini. Baik, karena ini pekerjaan yang haram maka tidak boleh Anda menerimanya. Kalau Anda mendapatkan hadiah dari yang demikian, Anda tidak boleh menerimanya karena itu adalah haram. Kecuali orang memberikan hadiah kepada Anda, kerjaannya dia nato orang, tapi juga dia punya kebun di sawah. Lalu dia tidak memberitahu dari mana uang ini, yang penting asihkan, namanya subhat. Karena uang yang diberikan kepada Anda tidak bisa dikatakan halal 100%, juga tidak dikatakan haram 100%.
Halal enggak, haram enggak, namanya subhat. Lebih baik dihindari. Cuman kadang kita menjaga hati seseorang, maka kadang subhat pun harus kita ambil, biarpun nanti kita tidak menggunakannya. Seperti itu. Jadi kami himbau kepada siapapun yang punya tato, cukup tobat kepada Allah SWT. Kembali kepada Allah. Menyesal, insya Allah menjadi ahli surga. Jangan sampai putus asa. Kita takut kita bicara tentang pembuatan tato yang haram, lalu menjadikan orang punya tato putus asa. Oh tidak. Tato tidak wajib dibuang kecuali memenuhi syarat-syarat. Ada 5 hal yang pernah kami sebutkan. Ya, urusan tato ya. Pertama adalah waktu kalau memasangnya di masa kecilnya, tidak wajib dihilang. Kalau memasangnya adalah belum tidak mengerti hukumnya, maka tidak wajib dihilang. Kalau ternyata tato sudah tertutup dengan kulit, juga tidak wajib dihilang. Kalau tato ternyata ada manfaatnya, tidak wajib dihilang. Seperti itu. Jadi, kalau tato nanti dihilangkannya sampai menjadikan dia harus tidak wudhu sempurna, karena mungkin harus ditempel dengan sebagainya, sehingga harus tayamum, tidak wajib dihilang. Mudah. Jadi ternyata kesimpulannya dengan syarat itu menyimpulkan bahwa tato tidak wajib dihilangkan. Kecuali memenuhi syarat tadi. Tapi syarat itu dipenuhinya susah. Sudahlah juru tobat, istighfar kepada Allah. Tatonya ada gambar Garuda di pipinya. Tapi dia jadi juru dakwah gimana? Ya nggak apa-apa. Kan malu? Enggak. Kenapa malu? Itu kan masa lalu. Terus kelihatan. Itu biar jadi contoh buat yang lainnya. Biar tahu bahwasanya ini mantan preman saja bisa jadi ustadz. Kenapa santri nggak mau jadi ustadz? Kan gitu. Biar jadi cambuk buat yang lainnya. Enggak. Seperti itu. Semoga yang bertato tidak berkecil hati untuk menjadi orang mulia, untuk menjadi orang hebat, menjadi orang baik. Allah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum memakai tato ya. Hukum memakai tato itu adalah dilarang dalam Islam atau diharamkan, dan juga orang yang menato ya, minta tato ataupun yang ditato itu haram. Tapi menghapus daripada tato ya ketika sudah bertobat itu hukumnya tidak wajib. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Rizya Basalamah. Bagaimana penjelasan dari beliau mengenai hukum menggunakan tato atau memakai tato? Ana dulu saat zaman jahiliyah, zaman jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mana orangnya ini jemaah? Anda kepingin lihat ini. Gimana saat zaman jahiliyah? Mungkin antum pernah mengalami Jahiliyah. Ya kejahilan, tapi kalau zaman jahiliyah pernah buat tato dan berbangga diri dengan tato anak. Alhamdulillah anak sekarang lagi berusaha istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Ana sudah bangga dengan keislaman ana. Terus gimana dengan tato ana, Ustaz? Ana belum mampu buat menghapus. Jamaah, tato itu dulu yang pakai perempuan. Makanya hadisnya larangan bertato itu adalah perempuan. La'anallahu atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshim. Perempuan yang mentato dan perempuan yang minta ditato. Perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu beda sama laki. Laki itu sempurna. Lahir lengkap. Bahkan kelebihan. Makanya disunat. Nah, dipotong. Kalau perempuan, dia kalau nggak ditambahin sesuatu, nggak jadi perempuan. Harus pakai anting. Kadang-kala dikasih gelang. Kadang-kadang dikasih bandu. Pernah ngelihat bayi pakai bandu? Pasti perempuan. Kalau laki jangan dikasih apa-apa. Sudah lengkap. Nah, perempuan untuk melengkapi dirinya akhirnya mentato diri. Dulu. Kadang-kadang dilihat alisnya kurang bagus ya. Ada yang kalau antum melihat orang-orang Arab sampai sekarang, orang-orang Arab yang masih mungkin belum tersentuh dengan pemahaman Islam yang benar, kalau hajian itu kadang-kala ada tatonya. Hijau di sini, di pipinya, pakai tato mereka. Karena mereka merasa kurang. Tato itu untuk menyempurnakan. Laki-laki yang bertato adalah yang merasa kurang. Merasa nggak lengkap dia. Dia nggak bisa bangga, anak ini laki loh. Oh, tahu dari mana kok laki? Ini pakai tato. Oh, jadi yang nggak pakai tato nggak laki gitu. Seperti itu kadang-kala mereka. Akhirnya mereka bertato sehingga bangga dengan tato. Ketika taubat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dia harus bertobat dengan taubat dan nasuha.
Karena termasuk dosa besar antum merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kulit yang indah antum kasih warna-warni. Bagaimana tobatnya? Tinggalkan menyesali bukan bangga. Sehingga jangan ditunjukkan tatomu kepada orang. Sebagai bentuk kau menyesali, jangan ditunjukkan, tutupi. Tapi kan anu sudah tobat Ustaz, tobat tutupin dosa itu. Itu dosa yang ada pada tanganmu. Yang orang melakukannya terlaknat. Kau kan sudah tobat, ya sudah tutupi. Kalau bisa dihapus, hapus, asalkan tidak menyiksa diri. Jangan sampai menyiksa diri. Apalagi kalau tatunya itu gambar yang bernyawa, hendaklah dihilangkan tanpa menyiksa diri. Kadang-kala gambarnya perempuan, gambarnya apa. Tapi kalau tidak mampu, ya tadi ditutupin, tidak usah ditunjukkan kepada orang. Karena itu cerita dosa masa lalu. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan jika sudah bertobat ya, diusahakan untuk dihapus semampunya ya, atau ditutupi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Ya, juga masuk di sini laki-laki sama tidak boleh menato, ya. Baik menato tubuhnya, bagian tubuh, ya, atau bagian wajah, semua sama. Ya, tidak dibolehkan untuk menato. Sekarang juga ada pindah dikembangkan ke kepala, ditato bagian kepala, semuanya tidak boleh. Ya, atau bagian wajah, semuanya dilarang dalam agama Islam. Dan juga sama dengan yang meminta untuk dibuatkan tato, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Tidak ada dihisab lagi pada hari kiamat, tidak ditimbang amalnya, langsung masuk surga. Lalu seorang sahabat Nabi berkata, Uqasha bin Muhsin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, doakan saya termasuk di antara 70.000 itu. Lalu kata Nabi SAW, engkau termasuk dalam 70.000 itu. Ya, kemudian ada sahabat Nabi lagi yang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya juga, doain saya juga supaya saya termasuk 70.000 itu. Lalu kata Nabi SAW, sabakakal Uqash, kau telah didahului oleh Uqasha. Lalu beliau sebutkan ciri-ciri 70.000 itu. Yang pertama, mereka yang tidak bertato. Kemudian mereka yang tidak bertatayur, menggantung nasibnya dengan benda, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Mereka hanya bertawakal atau menggantungkan nasibnya pada Allah Subhanahu wa taala. Saksi bahasan kita adalah masalah menato, ya. Tinggal pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah terlanjur mentato tubuhnya, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama sepakat mengatakan dianjurkan untuk dia menghilangkan tato. Itu dia penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai hukum memakai tato seperti yang beliau jelaskan tadi, dan kesimpulan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dari dalam video ini mengenai hukum memakai tato ataupun meminta tato ataupun yang menato, itu hukumnya haram ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang sudah bertato kemudian bertobat, maka hukum daripada menghapusnya itu tidak wajib, hanya dianjurkan atau disuruh untuk menghapus semampunya, sampai mampunya ya. Kalau memang sudah tidak bisa dihapus, ya tidak perlu dihapus, jangan sampai menyiksa diri ya, seperti yang ustadz-ustadz sebelumnya sudah jelaskan. Baik, demikianlah untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita, tentunya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, dan buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.